Sobat Mobile Legends, kita akan menuju ke arah match yang dimana ini adalah match yang dinantikan Indonesia. Nah, let's go ya teman-teman ya. Karena ini merupakan match yang akhirnya ditunggu-tunggu dari tadi, dari sekitar jam 9 pagi kalau nggak salah. Udah banyak Tunggu yang dari jam nanya, 9. iya kan? Indo kapan main bang? Indo kapan main bang? Nah ini baru main emang di jam 4 sore soalnya teman-teman ya. Oke, Karena sambil menunggu ini dia, line up. line up Indonesia, Ina Dinggarai, Ina Alexander, Ina Dalvin, Ina Avan dan Ina Shauke. Wah ini dia line up yang dari tadi kita pantau selalu XP dan jungle ya. Berarti Shauki dan juga Avan yang bakal kita lihat di patch terbaru ini, apakah akan ada rotasi-rotasi yang menarik. Apalagi dengan adanya pattern jungle yang berubah total ya. Jadi otomatis harus kita lihat juga apakah akan ada perubahan-perubahan yang terjadi. Karena dari tadi kita melihat dari region Asia Barat, lalu ada Asia Timur, dan sekarang ke Southeast Asia. Laos dengan Lau Hansana, Lau Ponsavat, Lau Latana, Lau Sinbadit, dan Lau Peung Pasomsai. Nah itu dia ya, Peung Pasomsai. Yang bisa dibilang akan menjadi sorotan kita bersama dengan Sin Bandit. Apakah Sin Bandit akan menjadi bandit beneran di sini, Ranger Mas, untuk mencuri monster jungle dari objektif? Karena kalau kita lihat udah pasti ya perebutan Retribution ini akan sangat menarik. Dengan adanya Fire Beetle yang bisa di start duluan. Karena sekarang monster jungle detik 25 udah barengan munculnya. Jadi bisa banget adanya pencurian-pencurian di monster jungle. Ini yang bakal kita pantau juga nih dari draft pick. Apakah akan ada yang baru juga, entah dari Timnas Indonesia atau Timnas Laos. Oke, tapi ini dia yang harus kalian pikirkan adalah respect pertama siapapun lawannya. Respect juga untuk tidak menghujat lawan lain. Respect ya untuk juga mendukung Timnas Indonesia. Apapun hasilnya, kita berdoa yang terbaik, dilancarkan seluruh aktivitas dan disehatkan. Karena jangan lupa kesehatan juga penting banget untuk mereka bisa bertahan di negara orang. Amin ya kan. Karena kan mereka bertandingnya langsung guys. Ini diterbangin semuanya ke Singapura ya kan. Bang kok nggak di Jepang? Itu di Jepang tuh nanti di main event. Ini kan masih kualifikasi. Dan kualifikasi ini mencangkup 4 grup ya teman-teman ya. Ada di grup A itu adalah Southeast Asia. Grup B itu ada di Asia Barat atau West Asia. Untuk grup C itu ada di Central Asia atau Asia Tengah. Dan juga untuk di grup D kita punya dari Asia Timur dan juga Asia Selatan atau South Asia gitu. Betul. Wah luar biasa, udah rame banget yuk guys ya. Wah di sini di kolom komentar udah rame. Respect. Ya guys, bener guys. Kita support Altrigo ya guys ya. Benar. Pokoknya apapun kita respect. Yang so asik ini guys, biarin aja guys. Kacangin aja, caper dia guys. Kita pokoknya fokus untuk support timnas ya guys ya. Let's go. Expanding River. Dan kebetulan ini best of 3 series teman-teman ya. Jadi kita bakal lihat apakah ada sesuatu yang fresh nanti yang akan dibawakan. Karena udah ada Povius Fanny yang di-ban dari Timnas Indonesia. Sementara Timnas Laos menuju ke Pakito dan Freya. Oke, langsung saja kita menuju ke arah drafting phase. Udah menutup ke arah Povius, sudah menutup ke arah Fanny. Seberang Freya dan juga Pakuito tidak akan dilepas Profesor KB. Nah ini terakhir nih kita memantau komen terakhir nih ya. Karena ternyata di komen muncul Isan Luminer. Mulai Bang Oji, aku mulai timnas bermain. Udah dimulai Bang Ican ya. Oke Luminar, let's go Ican. Let's go. Let's go Cur. Nah ini nih, banning ketiga akan menentukan sekali apakah akan ada Marcel yang ditutup. Kalea dulu ternyata yang dihilangkan. Oke. Dan mereka tidak mau ada ganking ya di sana ya. Mereka tidak mau bermain dengan ada pick over. Tapi dengan di sisi kanan sudah menutup karena Pakito dan juga Freya, ini respect juga mereka. Apakah ada hero dari Nina atau Arvi lagi atau bahkan jungler dari sisi Avan? Wah, sorry, ya. bukan Nino, tapi Shauki ya. Sorry. Iya, ternyata ada Harit yang di-ban. Baxia Open nih. Harit Dinggarai kali ini dan Zuxin terbuka bebas untuk Dalvin.
Atau kalau mau Baxia untuk Avan juga bisa, tapi Marcel untuk Alexander. Ternyata Ina Alexander kali ini bermain dengan Marcel. Wah, ini dia ya, langsung diamankan tanpa ragu untuk di awal draft. Karena walaupun ada adjustment sedikit ya dari Marcel, dan dimana Marcel ini untuk basic attack-nya nggak ngurangin lagi durasi dari Platinum Snap yang 12 detik. Jadi otomatis Platinum Snap atau pasif dari Marcel akan selalu 12 detik apapun yang terjadi. Nggak bakal berkurang dari item, dari basic attack. Sementara untuk skill dari Marcel juga ada perubahan sedikit ya. Dimana sekarang tidak memberikan lagi efek immobilize, melainkan memberikan efek slow. Tapi efek slow-nya dinaikin dari 20% sekarang menjadi 60%. Langsung di-react dengan Pound Savat yang mengamankan Eve. Dan juga ada Cloud yang diamankan oleh Timnas Laos. Alright, tapi kali ini para pasukan dari tim Indonesia, mereka terbuka kembali, masih tidak tercuri untuk Juxinnya. Dan bahkan kalau mereka mau main ke arah God Lane untuk bisa mengamankan Moskov juga nggak masalah untuk di Ngarai. Oh, boleh sih, karena kan masih banyak yang open, tapi ternyata langsung ke Harley. Bermain dengan tempo cepat, apalagi dengan adanya map pemilihan tadi kan, Spinning River. Berarti menandakan rotasinya bisa langsung nyebrang ke monster jungle lawan dan Chushin seperti ini untuk Nidalvin ya. Karena seperti yang kita tahu dia lumayan cukup memfavoritkan Chushin waktu dia ada di liga domestiknya. Oke, mereka menutup ke arah Juxin dan juga Harley. Kombinasi combo. Tapi jangan lupakan Profesor KB, mereka juga masih membutuhkan high ground untuk para pasukan dari tim Indonesia. Dan Uranus di arah EXP setidaknya menutup jalan just in case kalau Xiaoqi akan menggunakan Sora. Tuh, Sora ya. Ini cukup menarik ya karena emang ada tantangan tersendiri ketika berhadapan dengan Eve dan juga Cloud yang di satu tim. Mungkin Sora bisa langsung menggunakan Thunder dan nge-skip depannya. Target belakang terutama mungkin untuk Eve yang selalu diganggu-ganggu sama EXP laner. Makanya ini akan sangat menarik untuk menyaksikan nanti bagaimana team fight dan juga pemilihan hero yang tersisa. Karena untuk ngomongin trio mid ya timnas Indo udah kelihatan ya. Jelas banget Harley, Chushin, dan Marcel. Tinggal gimana nanti dari hero-nya Xiaoqi dan juga hero-nya Dingarai untuk digunakan di area Gold Lane dan EXP. Sementara berbanding terbalik untuk Klaus, dimana udah ada Uranus Cloud yang dimana akan menjadi side laner pasti. Untuk mid lane udah muncul juga dari Eve, berarti sisa di area jungle dan juga area roamernya. Baxia di ban, Yuchong juga ditutup. Yang menandakan berarti tidak boleh ada yang mengganggu langsung ke lini belakang dari Laos. Wah, ini yang melihat adanya Baxia tidak di pick ketiga sih menurut gua dari Laos. Kayaknya Laos agak sayang ya melepaskan Baxia itu tersendiri. Tapi nggak masalah. Tapi karena masih banyak ada Fredrin, masih ada juga Leomord, masih ada Suyo. Apalagi udah nge-pick ke arah Harley di sana ya Profesor. Jadi masih terbuka. Kalau menurut gua pick band yang akan dilakukan sih harusnya Sora ya. Karena Sora bisa ke arah backline di sini untuk seorang Xiaoqi. Sora ditutup. Sesuai dengan praduga yang tadi sempat kita mention juga Ranger Mas ya. Bisa langsung Thunder, nge-delete Eve. Dan kalau kita ngomongin lawan Uranus ya sama-sama aja sih. Uranus bisa nge-skip, nge-cut lane. Sora juga sama-sama nge-cut lane. Jatuhnya nggak ada yang dirugikan di sini. Mungkin nanti reactionnya bisa ke lapu-lapu juga. Buat jadi lawan match-up-nya Uranus. Atau kalau emang mau badan, Terisla masih tersedia. Untuk melihat Marcel yang sendirian di depan tentu bersama dengan Harley kayaknya emang tetap butuh satu lagi sih untuk hero durability. Biar nanti mungkin Xiaoqi bisa ngebadanin teman-temannya. Oke. Tapi kita lihat di sini posisi dari Matilda yang udah ditutup, tandanya ada permainan terhadap Kating atau bahkan bisa jadi permainan dengan Cloud-nya ini akan bermain cukup agresif. Karena kita tahu di early-nya udah nggak agresif, di early-nya nggak punya damage. Jadi berat untuk mereka bisa bertahan di lane. Kalau pick dari sosok Dingarai ini bisa dominasi di laning ya, Be. Apalagi kalau kita ngelihat dari ini ya, ngelihat dari pemilihan pick-pickannya kan udah langsung Cloud yang sempat kena nerf juga. Jangan lupa Blazing Duet di level 4 ini bener-bener minim banget damage-nya dan langsung di start Khalid. Ini Uranus Khalid berarti emang mau play agresif dari Laos. Udah kelihatan banget mereka ingin menguasai area sungai.
Dengan adanya If juga yang kebetulan menang dari segi range lawan Chushin. Harusnya nggak akan ada masalah. Kalau ngomongin soal duo mid dari Laos juga, matchup yang cukup seimbang. Tinggal nanti last picknya menuju ke arah jungle yang akan menjadi lawan matchup dari Harley. Itu yang nanti harusnya bakal jadi elemen kejutnya di last pick. Nah, tapi kita ke pick 45 dulu dari timnas Indonesia. Masih banyak banget yang terbuka side lanes-nya. Mau main agresif kah Bruno dengan critical damage dan tadi lapu-lapu yang sudah kita praduga juga Ranger Mas untuk menjadi lawan matchup dari Uranus. Oke, lapu-lapu dan bahkan ada Bruno lagi untuk Dingarai. Bruno kembali keluar untuk Asian Games kali ini yang akan bersinar tentunya. Wah, last pick-nya bisa banyak sih sebenarnya. Even itu mungkin mau hero yang standar di Leomord, Suyo juga memungkinkan banget. Yang penting ini kayaknya jangan sampai kaget dengan gerakan dari Harley-nya. Karena bisa jadi ini Ina Avan akan nyebrang, ambil monster jungle sebanyak mungkin. Startnya mungkin entah dari Lizard atau mungkin dari Fire Beetle. Pokoknya mereka ingin bermain seagresif mungkin dengan adanya efek dari Berserker's Fury dan juga efek dari critical damage. Oke. Dan bahkan kita lihat sini Fred Rin kali ini mengamankan sebagai jungle. Dan harusnya para pasukan dari tim Indonesia, mereka sudah mulai tahu apa yang harus mereka lakukan nanti di dalam in-game. So, kolom komentar, ramaikan untuk mendukung tim Indonesia yang dari tadi kalian semua tanya kapan mainnya. Ini dia, bermain di Asian Games. Let's go to the land of that. Ini dia, match yang kelima. Best of 3 series masih tentunya akan kita pantau dari game pertama sampai dengan nanti kalau misalnya emang ada drama satu sama atau bahkan akan ditutup dengan 2-0 untuk siapapun itu. Dan langsung kita menuju ke line of down untuk line up-nya. Bisa kalian lihat teman-teman, langsung ada Fredrin sebagai jawaban. Tank jungle ya. Tapi apakah nanti tank jungle-nya akan ada pencurian atau bahkan jangan-jangan akan dicuri monster jungle-nya, karena untuk sekarang ambil satu monster jungle yang berwarna hijau, mau itu Lizard, Lava Golem, atau Fire Beetle akan mendapatkan jaminan atau asuransi dapat level 2. Oke, rotasi dari Avan. Apakah mampu membuat para pasukan dari Laos ini akan kesulitan, bingung 7 keliling? Atau bahkan sebaliknya, Avan yang akan ditutup jalan untuk bisa melakukan steal terhadap seluruh jungle yang dimiliki dari para pasukan Laos. Ini dia ya, tank jungle melawan assassin. Otomatis ini akan semakin lebih menarik, apalagi kalau misalkan emang assassinnya snowball, bagaimana cara nge-handle dari pergerakan damage yang begitu masifnya. Walaupun ada sempat nerf sedikit ya dari cooldownnya Space Escape Harley. Atau gimana nanti kalau seandainya tank jungle-nya emang bener-bener snowballing dari early. Sehingga mungkin gamenya bisa jadi lebih mulus buat tank jungle. Ini yang akan kita lihat perbedaannya ya. Dari tank jungle dan juga assassin jungle. Tapi tahan dulu teman-teman, karena sepertinya kita juga sambil menunggu untuk menuju ke in-game. Oke, sambil sedikit nunggu ke in-game ya kan, kita lihat udah ngobrol sedikit. Terima kasih banyak untuk Kylie tuh, semangat semua. Tuh, terima kasih banyak. Akbar, terima kasih banyak. Tuh, luar biasa. Avan Hariza Oman, Indonesia Forever, mantap. Ini gue demen nih semangat kayak gini nih. Ini first time nonton ginian, semangat. Terima kasih Kylie. Itu dia semangat yang gak ada kendor guys. Iya kan? Dia. Emang harus semangat dulu kan? Oh, udah pasti dong. Jadi langsung aja tanpa berapa lama guys, kita let's go to the land of down guys. Wuhui. Nah, let's go. Ternyata kita lihat startnya kemana? Startnya ke Lizard sepertinya dari Inavan atau bahkan Fire Beetle duluan. Fire Beetle ternyata ya. Dia bakal langsung start dari Fire Beetle. Mungkin rotasinya jelas ya, dari bawah start hijau, langsung orange buff. Nanti bakal ngambil lava golem, terus bakal ke purple buff. Dan ujungnya nanti bakal menuju ke top lane. Karena dengan mendapatkan 5 monster jungle, itu bakal tetap dapetin level yang keempat. Oke, dan bahkan lihat di sana posisi dari Alexander. Ina Alexander membuat sebuah vision cukup jelas untuk Avan harusnya ya. Dan poking damage di arah bottom lane dari Dingarai ini benar-benar memberikan pressure terhadap Cloud itu sendiri. Karena kita tahu Dingarai salah satu pemain Cloud juga, dan bahkan Dalvin
Tidak boleh terlalu terburu-buru Dalvin dengan Secretul Maut. Kita jangan lupakan ini tetap adalah Khalid loh Dalvin. Ya, poke damage dan kekuatan sungainya sangat-sangat bisa menguasai ya. Dan Alexander sepertinya memilih ke arah dari sepatu Rom Blessing Dire Hit. Karena Dire Hit ini punya efek baru Ranger Mas, di mana ketika dia terus berjalan dia akan mendapatkan stack. Dan kalau stacknya di atas 20, ketika dia memberikan efek hit, entah itu damage kepada turtle atau bahkan sekedar kepada hero, dia bakal memberikan true damage sesuai dari stacknya. Wow, stacknya. Jadi harus diingat ya guys, itu cukup penting. Tapi di arah top lane, kita lihat kayaknya ada cukup gangguan yang diberikan oleh Alexander terhadap seorang Sin Bandit. Dan sisi di arah bottom lane, Hatsada memiliki kesulitan lawan Ningarai. Tapi Avan masih mau lebih untuk melakukan poking damage. Membuat Dalvin berada di level 4 terlebih dahulu agar dia akan kuat nanti di arah turtle-nya Profesor. Ini dia ya, turtle yang bakal di setup duluan. Karena Sin Bandit bermain dengan tank jungle, tapi apakah langsung bisa diberikan oleh free? Oke, Avan. Standby di depan sana. Avan bakal coba mencuri, mendapatkan satu turtle. Avan berhasil mendapatkan first blood juga untuk Shauki. Memukul mundur sosok dari DJ Khalid on the floor flicker for defensive. Tidak mau dikeluarkan oleh seorang Ponsafat. Wow, flicker paksa ya dari Ponsafat ya. Ini bakal menjadi informasi yang menarik dan Ngarai menerima damage yang cukup masif seperti dari turret. Tapi ternyata Blazing Wave itu hanya pancingan belaka. Dan lihat apa yang dilakukan untuk sosok dari tim Laos. Dia selamat oleh Golden Hour di sana nampaknya. Wah, Hansana ternyata masih bertahan dengan ada Blazing Duet dan juga Golden Hour. Walaupun Golden Hour sekarang udah kena nerf. Ini mana Golden Hour sebelumnya 3 detik, sekarang jadi 2 detik saja. Alexander masih mau force ya untuk membuka Golden Hour-nya di bottom lane. Dan sekarang perbedaan level udah mulai terlihat. Sementara Avan bakal bergerak ke arah mid. Avan berhasil mendapatkan Lopot Safat untuk para pasukan dari tim Indonesia. Dan bahkan Alexander di sana memberikan pressure terus-terusan berada di arah jungle dari tim Laos. Wah, ini dia ya early game yang temponya langsung digas. Pasca mendapatkan 2 point kill. Dan sekarang ditambah lagi dengan adanya Little Wonder yang dapatkan juga. Makin meriah nih keuntungan yang didapatkan oleh timnas Indonesia. 1.500 gold. Cukup jelas, cukup pasti. Dan untuk di area gold lane masih terlihat sepertinya pokingan damage yang diberikan. Criticalnya akan semakin lebih mendominasi atas Cloud. Ini basic banget ya kalau kita ngomongin balik lagi ke Bruno yang emang modal criticalnya tinggi, lifesteal-nya juga tinggi. Berhadapan dengan Cloud yang emang butuh 3 item dulu baru bisa action. Yes, dan bahkan lihat dari sini udah ada Haskell. Jadi di Ngarai kali ini mencoba untuk dilindungi dengan adanya Golden Hour tertancap di depan sana di Ngarai. Tapi di belakang langsung sudah ada para pasukan dari tim Indonesia berhasil melakukan cover dengan 2 poin kill yang mencoba mereka dapatkan. Tapi masih terlalu kuat, strong dengan ada quick stand guard yang dimiliki dari para pasukan tim Laos yaitu Ponsafat. Shauki masih berkutat kali ini dengan adanya sosok dari Peung Pasom Sai. Nah itu dia, Uranus dari Peung Pasong saya. Dan sekarang ada turtle lagi di setup tapi kayaknya mereka mau orang. Mereka mau orang, Flicker berhasil dikeluarkan, Shauki! Reflectus Flicker berhasil mendapatkan 1 point kill, pertukaran antara point kill dan juga turtle. Meanwhile di arah bottom lane, 1 by 1 situation antara Dingarai dan juga Haksana. Tapi tidak bisa terlalu lama karena lihat Dingarai berhasil Flicker. Dikejar habis-habisan, masih ada Latana, Real World Manipulation dan keluar. Dari Real Manipulation, Dingarai still survive. Bahkan memaksakan mendapatkan 1 point kill. Indonesia membalikkan keadaan sudah dipegang oleh Laos dari bottom lane. Latana, gak ada jalan untuk pulang. Latana, where are you going? Nowhere to run. Wah ini 3 point kill ya, balasan yang sangat-sangat indah sekali dan Dingarai masih survive. Karena ada shield effect juga dari Alexander dan balasannya adalah Sin Bandit di area mid lane akan digas. Sin Bandit meledak. Dalvin berhasil mendapatkan point kill. Dan apakah nanti akan ada Dalvin dengan Sky Piscer? Atau bahkan tidak ada? Karena lumayan mendominasi ya, 206. Walaupun mungkin Chushin mengalami sedikit nerf kalau kata orang-orang karena penggunaan mananya dari Lantern Flare ini semakin boros. Tapi recover dari mana butterfly-nya itu per stack adalah 5%. Jadi otomatis lebih gampang buat nge-recover mananya ketika dia nge-spam dari penggunaan lampunya. Dan sekarang diganggu lagi. Oh, Deadly Magic, instant kill, satu yang terakhir, Dalvin. Almost terlalu keras kali ini untuk sosok seorang Uranus.
membuat para pasukan dari tim Indonesia gagal mendapatkan poin kill atas Peung Pasomsai. Nah itu dia. Yang survive tentunya dari area teamfight ganking tadi. Sementara kalau kita lihat dari item Dingarai sudah selesai dengan adanya Husk Cloud dan on the way untuk Berserker's Fury. Unggul 1.500 gold ya atas Hansana. Sementara Hansana baru selesai dengan adanya Demon Hunter Sword. Cukup tertinggal jauh. Alexander masih akan terus mencari stacknya dari Thunderbelt. Dari Dire Hit juga karena konsep Dire Hit yang baru ini cocok banget dengan adanya hero Marcel sebagai roamer. Oke, lihat di depan sana. Ada Sin Bandit udah standby untuk melakukan diving tapi tidak bisa. Avan terlalu cepat. Reflektor ke belakang Shauki. Damage yang terlalu besar. Berhasil mendapatkan sosok dari Eve. Bahkan di depan sana mereka akan berhasil mendapatkan Sin Bandit. Double kill dari Dingarai. Melihat Laos kehilangan 2 pemain dan bahkan 3. Mereka coba untuk dominasi di arah tengah. Mau coba hilangin dulu turretnya, Profesor. Oh, atau hilangin lagi hero-nya karena sebenarnya di top lane akan ada ganking 1v1. Oke, Avan, akankah ada happy birthday di sana? Happy birthday! Hansana! Full damage telah diberikan dan bahkan itu dia Avan. Dengan sabar tidak mau terlalu terburu-buru Profesor. Pastikan udah tidak ada apapun skill escape untuk seorang Cloud. Wah itu dia ditunggu dulu tuh untuk Deadly Magic-nya. Selesai cooldown baru langsung dia gas lagi. Emang targetnya hero dulu dari tadi untuk timnas Indonesia. Mereka nggak mau objektifnya ditarik lagi. Sakit banget damage-nya Dingarai. Untung yang terakhir adalah bukan damage dari bola besarnya. Tidak bisa dibendung dan itu dia Dingarai. Damage tidak bisa dibendung. Damage yang tidak mengotak terlalu besar, terlalu sakit. Bruno Fernandes berhasil memberikan damage deal yang besar dan bahkan 9.000 gold di first menit yang ke-7. Wah 14 banding 0 kill ya. Ini benar-benar total domination. 4 poin kill, 3 assist tanpa tumbang dari Dingarai. Ini akan terus berjalan apalagi dengan adanya chase small drone dari Alexander. Semakin sulit untuk bisa di stop. Tarik lagi, diberikan lagi damage dari volley shot. Itu dia critical damage yang kita perbincangkan bahkan keluar true damage ya Ranger Mas. Jangan sampai sembarangan sih untuk seorang Peung Pasomsai. Karena kalau dia terlalu depan ini berbahaya banget. Lihat damage yang diberikan, 1 hit bolanya Be. Sempat ke Uranus seperempat. Lama-lama lunas Be. Itu dia, karena Uranus kan cocoknya lawan tipe DPS ya. Karena stacknya kan pelan-pelan sampai 20. Tapi kalau misalkan 1 hit damage-nya lebih dari 800, lebih dari 1000. Wah, udah pasti Uranusnya bakal bonyok. Kena critical damage yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat masif. Dan butuh banget yang namanya Blade Armor ya. Untuk bisa menahan dealing damage tersebut. Dan Free Lord harusnya bakal diamankan tanpa adanya kontes. Top lane lagi sepertinya. Oke, teamfight lagi dan itu dia. Calvin benar-benar mendominasi. Meanwhile tempat sana Alexander menutup 3 pemain para pasukan dari tim langsung untuk bisa memberikan pressure. Dan kalau kali ini Peung Pasomsai dia tidak bisa bertahan karena udah memasuki menit 9 12.000 gold difference, jadi terlalu jauh dari segi item, Profesor. Itu dia ya, perbedaan gap gold yang sangat jelas sekali dengan ada 13.000 bahkan masih OTW. Dengan tadi perbedaan gap gold kalau yang paling tinggi itu antara pertandingan Iran lawan Oman 17.000. Sekedar mengingatkan aja di 15-0 sekarang Lord juga bergerak ke bagian bottom lane. Mereka ingin memberikan pressure dari 3 arah. Top lane juga akan bergerak bersamaan dengan pasif base turret yang pecah di bagian top lane. Hansana tidak boleh ter-take down Hansana sebagai Cloud. Karena cukup berbahaya. Avan memberikan Deadly Magic tapi sayang sekali. Ke Pound Stafford masih bisa selamat. Tapi setidaknya mereka masih memiliki Lord bergerak di arah bottom lane. Dan Peung Pasomsai kali ini masih berada di garis depan bersama dengan Pound Stafford. Fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu untuk memastikan ada ompong di 2 lane yang berbeda. Tapi damage yang terlalu besar Alexander. Tutup jalan bersama dengan Xiaoke. Fokus menuju ke arah Lata dan hilang di telan Pome. Lihat Dingarai ditarget oleh 2-3 pemain, dia tetap bertahan di depan Golden Hour. Membuat para pasukan dari tim Laos kali ini ter-take dan hilang. The one last man standing. Ada Sin Bandit yang ternyata tidak bisa berbuat banyak. Indonesia berhasil mengamankan game pertama dengan flawless. Wah ini flawless banget, ini bersih banget, 0 kill dari timnas Laos. Ini benar-benar total domination yang sangat-sangat jauh sekali. Dan emang dengan adanya konsep baru ya dari Golden Hour, emang berkurang dari 3 detik menjadi 2 detik. Tapi untuk marksman manapun sekarang bisa berkombinasi bersama dengan Marcel sehingga tadi bolanya numpuk, bolanya pas keluar dari Golden Hour, pluk, hilang. Satu Langsung member Hansana. Meledak, Be.
langsung bolanya bikin benjol para pasukan dari tim Laos. Itu dia kombinasi Avan dan kombinasi antara seorang Alexander dan juga sosok Dingarai. Wah, Itu dia ya. semuanya damage-nya bisa masuk dibuatnya. Pasti masuk karena mau dari sisi manapun itu bakal kena semuanya dan emang bolanya sekarang bisa menargetkan atau Marksman tuh bisa menargetkan siapapun yang ada di Golden Hour. Jadi nggak bisa cuma nunggu-nunggu doang. Makanya kayak tadi kan ada combo kan Marcel Moskov, sekarang ada lagi Marcel Bruno dan ternyata MVP of the game jatuh ke tangan Ina Dalvin. Iya Dalvin, tenang-tenang guys, jangan terlalu terburu-buru, santai-santai, tenang-tenang. Ini baru awal, tidak boleh terlalu senang dulu karena masih panjang untuk game kali ini. Itu dia. Dan melihat dari Ina Dalvin yang Sky Pierce seperti yang kita bilang tadi Ranger Mas. Dan ternyata memang arahnya jelas ya. Pokoknya mau coba buat angkat siapapun, delete siapapun yang ada di depan, mau itu adalah Uranus, pasti bakal dihajar pokoknya ya. Benar-benar tidak ragu untuk makan dari depan. Karena menangin hero itu ternyata jadi main objektif untuk timnas Indonesia. Dan ini dia 19-0 bahkan ya. Emang benar-benar over banget keuntungannya dari awal bergulir tanpa berhenti sama sekali. Dan ini kalau kita lihat dari Ina Avan aja bahkan dia dapetin 7 kill dan juga 7 assist. Karena memang sering banget juga diumpanin sama Ina Dalvin. Dikasih umpan, ditendang lagi sama Dingarai. Damage-nya udah cukup atau enggak kayak yang tadi Ranger Mas bilang. Bahkan Peung Pasom saya aja sebagai Uranus gak bakal bisa nahan. Karena udah kena efek dari life gain juga. Regennya gak bakal maksimal. Iya, Peung Pasomsai itu benar-benar dia kesulitan banget untuk bisa menahan damage ya Profesor. Karena ketika Peung Pasomsai ini berada di garis depan, dia nggak ada following up juga. Jadi buying time-nya untuk nothing dan nol sama sekali tidak dikasih point kill untuk para pasukan dari tim Laos. Tidak ada damage untuk Hatsana. Karena memang di early game kita tahu balik lagi posisi dari Cloud tidak bakal memiliki damage Profesor. Dan ini dia ya untuk itemnya. Setelah tadi Berserker Fury langsung ke Malefic Gun. Tidak langsung menuju ke Great Dragon Spear tapi menuju ke Windtalker ternyata. Dari Dingarai. Biar nanti true damage chance yang keluar itu dari critical bakal semakin lebih sering. Dan untuk Hansara kayaknya masih jauh banget tuh itu itemnya ya. Lihat juga dari damage dealt-nya. 208.000 berbanding dengan 95.000. Ini menandakan ketimpangan yang sangat-sangat jelas. Sehingga membuat Dalvin dan kawan-kawan ini lebih mudah untuk memberikan dealing damage tanpa adanya keraguan. 10 menit 21 detik saja udah cukup banget. Even Sin Bandit tadi sempat dikasih satu turtle Ranger Mas. Tapi Ya, ternyata betul. itu tidak cukup ya untuk bisa menghentikan keganasan dari timnas Indonesia. Ya, sekarang timnas Indonesia mereka benar-benar bermain objektif, fokus bukan hanya tentang point kill Profesor, tapi tentang gimana menyelesaikan game dan mendapatkan poin untuk standing mereka. Itu Jadi dia kita ya. 19-0 nih, ini benar-benar clean game. Bahkan lebih bersih daripada pertandingan tadi Iran lawan Oman ya. 14-0 Ya. tadi kalau nggak salah. Yang dimana itu adalah match kedua, teman-teman bisa mundurin lagi kalau emang penasaran. Dan sekarang karena kita ada di grup A, yang dimana grup A ini benar-benar lagi banyak sekali yang Grup berjalan neraka. pertandingannya. Grup neraka juga untuk di Southeast Asia. Karena di sebelah kita atau di stage yang kedua itu juga sambil berjalan ada pertandingan dari Singapura dan Vietnam. Kebetulan Vietnam akan menjadi lawan dari match ke-7 kita di hari ini. Indonesia akan melawan Yes. Vietnam nanti setelah pertandingan dari Malaysia melawan Filipina.